Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حضرة جميع مشايخنا معلمينا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, nasihat jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama kita tentang Aqidatul Awam, di mana ini merupakan satu cabang ilmu yang memang wajib kita ketahui. Mungkin hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian pernah mendengar ilmu yang namanya ilmu fikih atau syariat. Memang masa awal yang dibutuhkan setelah generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, ini yang dibutuhkan adalah fikih. Maka pada masa itu kira-kira tahun 200 Hijriah, setelah para sahabat tidak ada, tinggal murid-muridnya sahabat, muncullah kemudian murid dari muridnya sahabat ini, para imam-imam yang kita kenal dengan imam 4 madhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Ini masanya lebih awal, saat itu yang dibutuhkan memang ilmu fikih atau ibadah. Nah, baru setelah itu ada diskusi, pembahasan tentang ilmu kalam namanya. Ilmu kalam ini kalau ilmu ibadah sebagai perbandingan, kemudian melahirkan ilmu fikih, ini adalah pembahasan tentang rukun Islam, bagaimana orang sholat, syarat dan rukunnya, bagaimana puasa, syarat dan rukunnya, hingga haji. Nah, itu adanya dalam ilmu fikih. Pada masa berikutnya yang dibutuhkan yaitu tentang ilmu kalam atau ilmu tentang akidah, yang kadang-kadang juga disebut sebagai ilmu tauhid. Masa-masa berikutnya ini ada diskusi-diskusi. Bisa dikatakan fikih atau syariat sudah lumayan mapan pada waktu itu. Nah, kemudian muncul perdebatan atau diskusi tentang ilmu akidah, tentang kalam, yang dimana pembahasannya adalah pokok-pokok yang ada dalam rukun iman. Bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kitab, dan terus sampai qada dan qadar. Dari pembahasan ini muncullah ilmu yang namanya ilmu kalam tadi atau ilmu akidah. Kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab yang membahas tentang cabang dari pembahasan agama itu, yaitu pembahasan tentang rukun iman. Bagaimana kita iman kepada Allah, sifat-sifatnya, wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya. Bagaimana kita iman kepada malaikat, ini cabangnya. Jadi nggak ada di sini syarat-syarat wudu, nggak ada di sini syarat sahnya haji juga nggak ada, tapi adanya bagaimana iman kepada Allah, malaikat, dan yang ada dalam rukun iman. Kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat terakhir kemarin yaitu iman kepada malaikat yang namanya malaikat Ridwan. Berikut ini pembahasan selanjutnya yaitu tentang
Nanti akan masuk kepada pembahasan tentang iman kepada kitab. Namun ada sedikit pembahasan nahwu di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tambihun, ini sebuah pengingat. I'lam anna asma'al malaikati a'jamiyatun illa arba'atan. Ketahuilah bahwa nama malaikat semuanya yang kita kenal, Jibril, Mikail, itu semuanya adalah ajam, bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Sunda ya bukan juga. Bahasa Jawa bukan juga. Pokoknya bukan bahasa Arab. Orang-orang Arab itu kalau menyebut yang bukan Arab namanya ajam. Nah, kita ini ajam. Kita ini bukan Arab, ajam. Nama malaikat semua adalah bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab 4. Siapa saja yang 4? Ridwan, yaitu malaikat Ridwan bahasa Arab. Wa Malik, malaikat Malik. Wa Nakir, wa Munkar, itu dari bahasa Arab. Memang Ridwan artinya itu dari kata Rodiya yardo, ridho artinya Ridwan. Malik dari kata bahasa Arab juga, malaka yamliku, mulkan atau milkan. Malik artinya yang menguasai. Nakir juga dari bahasa Arab. Nakir itu artinya sama seperti mungkar, yaitu yang tidak dikenal. Artinya orang-orang kalau melihat malaikat mungkar nakir pasti nggak ada samanya. Orang serem kayak apa tetap beda. Yang tidak pernah terbayangkan oleh kita itu namanya mungkar, itu namanya nakir. Semuanya ini 4 ini dalam nama-nama malaikat ini termasuk bahasa Arab. Yang lainnya bukan bahasa Arab. Jibril bukan bahasa Arab. Kemudian Israil bukan bahasa Arab. Ada yang mengatakan itu bahasa Ibrani. Wa Ridwan, malaikat Ridwan mamnu'un minas sarfi lil alamiyah wa ziyadatil alifi wan nun bi khilafi baqiyatil arba'ah. Dari 4 itu Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, itu yang satu ghair munsharif, yaitu malaikat Ridwan mane munsharifnya adalah alif nun dan alam. Itu mane munsharif pembahasan nahwu itu. Nah, fa innaha mutasarrifah, yang 4 lagi yang lainnya selain Ridwan ini mutasarrifatun, dia munsharif. Jadi boleh kita baca pakai tanwin, nakirun, munkarun, kemudian malikun. Kalau Ridwan nggak boleh Ridwanun, nggak boleh ada tanwinnya. Wa hada aslul qaidatin nahwiyah, ini pokok kaidah nahwu. Wa amma fi hadhil mandumati, apa itu? Fasyihatun. Fa terus apa Ustaz? Fasisatun. Fasih, bukan sin apa sod? Sin. Apa ya Ustaz artinya itu? Oh, sittah 6 ya. Fasittatun 6. 6 itu tuqra'u bi ghairi tanwin, dibaca tanpa tanwin. Wa hiya Jibril wa Mikailu. Enggak boleh kita bilang Jibrilun, enggak boleh. Jibrilu harusnya pakai tanwin. Mikailu, Israfilu, Izrailu atau Azrailu, Atidu, Ridwanu harus tanpa tanwin. Wa thalathatun, dan yang 3 ditanwin dengan tanwin, yaitu Nakir, Raqib, Malik. Wa wahidun bisukun, ini hanya karena di bait dari nadham mungkar, harusnya ya mungkarun atau mungkarin. Li daruratil wazni, karena daruratnya wazan, kama qala Ibnu Malik fil Khulasah. Walitirarin al-tanasubin surifil mani wal masrufi qad la yansarif, ini karena daruratnya nazam atau syair maka boleh tanpa harakat atau boleh disebutkan. Wa qaulun nadim minhum huwa bi dhammil mim mal isba' lil wazni minhumu, begitu. Boleh dibaca dhammah, sama seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu boleh kita baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mimnya boleh dibaca dhammah. Ini pembahasan qiraah. Qauluhu Azrail. Nah, berikut adalah penjelasan tentang malaikat yang tinggal berapa lagi nih? Tinggal sedikit lagi. Qauluhu ya Azrail bi fathil ain, bacanya pakai ain, bukan Izrail kalau udah jadi di Indonesia Israel. Tapi aslinya bi fathil ain, bacanya Azrail. Kama qara'nahu bidzalika, kama qara'ahu bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati wa maknahu Abdul Jabbar.
Malaikat Azrail itu artinya Abdul Jabbar, hamba Allah yang maha memaksa. Maksudnya Allah yang maha memaksa, hamba Allah yang punya sifat maha memaksa. Qauluhu munkarun bi fathil kaf, munkar. Qaulahul qalyubi wa annahu qad yujadu fi ba'din nusakhi ziyadatu domiri jami dzukur al-ghaibin ba'da Israfil wa huwa qawlu Israfiluhum. Sebagian naskah dari Aqidatul Awam itu ada yang dibaca dengan hum, domir jama'. Fa huwa ghalatun, ini salah, li'anal wasna yastaqimu bidunihi wa li'annahu la makna lahu. Harusnya nggak pakai hum, tapi sama seperti bait yang kita baca ini. Jadi pembahasan tentang malaikat sudah selesai. Terakhir di sini Azrail. Jadi kalau kita udah tahu, yang kita sering dengar dulu Israel, ya ini udah jadi bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya Azrail. Aslinya pakai fathahnya ain, dibacanya Azrail. Iman kepada Allah dengan sifat-sifatnya, kemudian iman kepada malaikat. Yang berikut ini adalah cabang keimanan yang pokok dalam rukun iman, yaitu iman kepada kitab. Wajib iman kepada kitab. Dan kitab yang dimaksud di sini adalah seluruh kitab yang pernah Allah turunkan, kita wajib iman. Nggak boleh kita hanya iman kepada Al-Quran dan mengingkari bahwa Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Kita ingkari, nggak boleh. Harus kita imani semuanya. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqana ala khairil mala. 4 kitab-kitab tafsiluha yang perinciannya Tauratu Musa, Tauratnya Nabi Musa, bil huda dengan membawa petunjuk, tanziluha turunnya kutub. Zaburu Dawud yang kedua kitab Zabur untuk Nabi Daud, wa Injilu ala Isa, dan yang ketiga kitab Injil atas Nabi Isa turunnya, wa Furqanu, dan kitab Furqan atau Al-Quran ala khairil mala atas sebaik-baiknya manusia, maksudnya pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang sudah kita ketahui dan wajib kita imani 4 ini. Al-Quran kitab kita, kemudian Injil kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kita wajib iman bahwasannya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Terlepas apapun itu kontroversinya, sekarang udah berubah, udah nggak ada yang asli. Betul, memang udah nggak ada yang asli sekarang, tapi dulu pernah ada yang asli dan pernah Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur juga kita wajib iman bahwa Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Taurat juga begitu, kita wajib iman bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat ini hadirin kitab yang pertama kali Allah turunkan. Sebelum Taurat nggak ada kitab, adanya suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim misalnya, suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Sebelum menerima Taurat, Nabi Musa wahyu-wahyunya melalui suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Syith. Ini semuanya Allah turunkan, belum ada kitab, jadi masih berupa suhuf. Kitab yang pertama kali adalah Taurat. Ini merupakan satu keistimewaan untuk Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang pertama kali menerima kitab dari Allah. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida arba'atan minal kutubi tafsilan bi asma'iha. Sebagai seorang yang mukallaf, setiap orang yang mukallaf, baligh, berakal, Islam, maka wajib meyakini bahwa ada 4 kitab dan kita wajib mengetahui nama-namanya sebagaimana tertulis dalam bait tadi. Wahiyat Tauratu li Sayyidina Musa, Taurat untuk Nabi Musa, wa Zaburu li Sayyidina Dawud, Zabur untuk junjungan kita Nabi Daud, wal Injilu li Sayyidina Isa, dan Injil untuk panutan kita Nabi Isa, wal Furqan, dan Al-Quran li Sayyidil Khalqi, untuk pemimpinnya seluruh makhluk Sayyidina Muhammadin, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqaduha ijmalan. Adapun sisanya kitab yang lain maka wajib
meyakininya secara ijmal atau secara global saja, bi ayyatakida dengan cara meyakini annallaha ta'ala anzala kutuban minas sama, bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab dari langit alal ijmali secara ijmal atau global. Perinciannya sebagaimana yang tadi kita sudah bahas. Wa qad ishtahara anna jami'al kutubi, dan masyhur disebutkan bahwasannya seluruh kitab Allah itu mi'atun wa arba'un wa arba'atun 104. Wakila, dan dikatakan innaha mi'atun wa arba'ata asyar, ada yang mengatakan 114. Qala Suhaimiyu, berkata Imam Suhaimi, wal asahhu, yang paling sahih kaulnya ada muhasril kutub, tidak meringkas kitab-kitab fi adadin muayyanin dalam jumlah tertentu, fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan dikatakan innaha mi'atun wa arba'atun, itu jumlahnya 104 faqat saja, liannaka idza fatashtar riwayat, karena sungguhnya jika engkau meneliti riwayat, tajiduha, maka engkau akan mendapati kitab-kitab tablughu arba'atan wa tamanina wa mi'atan, lebih dari 184 kitab, intaha, sampai di situ. Yang wajib kita ketahui secara rinci nama-namanya itu yang 4, saudara, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Daud kepada kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran atau Al-Furqan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, sisa-sisanya, kalaupun ada, maka kita tidak perlu atau tidak wajib untuk mengenal, Yang wajib itu 4 kita harus tahu, dan wajib kita imani bahwa Allah pernah menurunkan yang 4. Emang selain itu apa? Selain itu ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, 10 suhuf kepada Nabi Musa, yang orang-orang barat sebutnya dengan 10 perintah Tuhan, Ten Commandment, gitu bacanya. Namanya makanannya inian onde, susah lidahnya. Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Itu suhuf. Sebelum Taurat, Nabi Musa sebelum menerima Taurat menerima 10 perintah Tuhan. Kemudian ini 10 sebelum Taurat. Masih sebelum Taurat, sebelum kitab ada, Allah menurunkan 30 kepada Nabi, 30 kepada, saya agak lupa nih, 30 kepada Nabi Syith atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 30 atau Nabi Ibrahim 10. Iya, perinciannya itu 10 Nabi Adam, 10 Nabi Musa, suhuf sebelum Taurat, kemudian 30 Nabi Ibrahim, suhufnya, kemudian Nabi Syith berapa om? 60 Nabi Syith, lebih banyak, 60 Nabi Syith, jadi jumlahnya 100 semuanya. 10 Nabi Musa suhufnya, kemudian Nabi Ibrahim 30, berapa tuh? 40 Nabi Syith bin Adam, Nabi Syith ini Nabi putranya Nabi Adam, ini 60, jadi jumlahnya 100, ditambah 4 kitab yang merincikan 104, itu seperti itu. 104, saya ulang lagi, 104 itu yang pertama kali turun suhufnya Nabi Syith. Dari urutan zaman yang paling awal adalah Nabi Syith menerima 60 suhuf, kemudian Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, Nabi Musa sebelum Taurat menerima 10 suhuf, 100 semuanya. Lalu 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 100 dan 4 jadi 104. Banyak ulama yang kemudian menafsirkan dari 104 itu, dari 103 semuanya itu ada dalam Al-Quran kandungan-kandungannya, dan seluruh kandungan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hafal semua ya, dari Fatihah sampai An-Nas.
Ya Al-Fatihah manas doang. Tahu tengah-tengahnya apal kagak. Itu semua teringkas atau bisa disimpulkan dalam Al-Fatihah. 7 ayat. Dari kandungan Al-Fatihah yang 7 ayat, semua intisarinya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim yang jumlahnya itu 19 huruf, itu semua terangkum, semuanya ada dalam ba-nya Bismillah. Ba-nya Bismillah. Ba-nya Bismillah, titiknya ada berapa tuh titiknya ba? Ada 1. Itu yang menyebutkan itu adalah nuqtatul wujud, artinya itu adalah titik eksistensi atau titik wujud, titik keberadaan. Semua wujud mulai dari 1 wujud itu, yaitu wujud Allah. Sebelum ada apa-apa hanya ada 1, yaitu Allah. Baru setelah Allah ciptakan mulailah ada makhluk dan mulai adalah yang namanya waktu, mulai ada yang namanya zaman, dan mulai ada yang namanya ruang. Jadi Allah ada nggak di dalam zaman dan ruang dan waktu? Nggak ada. Allah di luar itu. Ruang dan waktu baru tercipta ketika ada makhluk. Begitu makhluk masuk dalam wujud, dalam eksistensi, maka baru di situ mulai ada waktu. Allah di luar itu. Allah jadi nggak bisa dibilang Allah dulu sama sekarang gimana, nggak bisa. Ya Allah sejak dulu ya begitu, nggak berubah. Kalau Allah berubah, hadirin, kalau Allah berubah itu berarti Allah sama kayak makhluk. Karena ciri khas dari yang hadis atau yang baharu kayak kita makhluk berubah. Bang Lutfi yang dulunya gagah udah mulai makan kacang aja susah sekarang. Bang Bang Garim makan sate masih itu Bang Garim masih enak ya. Pokoknya berkurang semuanya, pokoknya berubah. Tapi Allah nggak ada perubahan. Allah tidak berubah karena setiap yang berubah itu pasti makhluk, atau setiap makhluk itu pasti berubah. Allah bukan makhluk, maka Allah tidak tersentuh perubahan, dan Allah bukan berada dalam ruang dan waktu, tidak berada dalam situ. Tapi Allah ada wujud. Allah menyertai itu, menyertai semua makhluknya. Tidak ada yang lepas dari ma'iyah atau kebersamaan Allah. Namun di sini ada kaul dari Syekh Suhaimi bahwasannya yang baik untuk kita, boleh kita merincikan seperti tadi itu 104, yang 60 itu buat Nabi Syith, 30 suhufnya buat Nabi Ibrahim, 10 buat Nabi Musa, boleh dirincikan seperti itu. Cuma kaul yang sahih, yang baik sebenarnya kita nggak boleh meringkas seperti itu. Bukan nggak boleh sih, artinya ya tidak perlu diringkas menjadi 104, karena dalam riwayat-riwayat Nabi menceritakan bahwa itu lebih dari 104 sampai 184 di sini. Sebutkan sampai 184. Perinciannya tidak disebutkan ada apa aja pada Nabi siapa aja disebutkan, tapi ada sampai 184. Ini adalah sebagian dari keimanan kepada kitab yang Allah turunkan pada para nabi, termasuk pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatun an Wahb bin Munabbih wallahu a'lam bissawab.